Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rahman dari kelas 4A Daring 1, program studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2063110001. Video ini saya buat untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah Teknik Animasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Afif Effendi Eskom MT, di mana nantinya dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan terapan prinsip dari animasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, salah satu jenis dari prinsip animasi yaitu squash and stretch, di mana squash and stretch ini merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut yang memberikan efek gerak yang lebih hidup, di mana penerapan ini dilakukan pada figur atau benda hidup, misalnya seperti manusia, binatang, ataupun creatures, yang nantinya akan memberikan enhancement, sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara jika prinsip ini diterapkan pada benda mati, seperti gelas, meja, ataupun botol, penerapan squash and stretch-nya ini akan membuat benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Nah, untuk contoh dari benda matinya, untuk diterapkan prinsip squash and stretch-nya seperti ketika sebuah bola dilemparkan. Jika contoh penerapan prinsip animasi pada benda hidupnya seperti sinergi bicep dan tricep pada manusia. Nah, untuk contohnya penerapan prinsip animasi squash and stretch seperti berikut ini. Oke, selanjutnya prinsip yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu arch, di mana dalam animasi sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut dengan arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth atau lebih realistik. Contohnya seperti gambar yang ada pada layar. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung praktekkan dengan aplikasi Blender. Selanjutnya, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Blender yang telah diinstal. Kemudian, teman-teman bisa masuk pada pose mode. Kita klik bagian ini, pose mode. Selanjutnya, teman-teman bisa zoom objeknya yang berbentuk bulat. Kemudian, teman-teman tambah Rotate Lock Scale Keying di pojok ini. Lalu teman-teman pilih location, rotate and scale. Selanjutnya teman-teman bisa mulai mengatur atau menyeting terlebih dahulu. Kemudian mulai untuk membuat frame animasi bertahap menggunakan tombol I untuk mempermudah dalam proses penyetingan. Di sini setting terlebih dahulu. Kita setting di bagian frame itu yang ada di sini. Nah, untuk mempermudah pembuatan, kalian bisa memastikan fitur lihat keseluruhan dan mengganti dengan seperlunya. Jadi dinonaktifkan ya jika awalnya kita memilih fitur lihat keseluruhannya aktif. Di sini kita nonaktifkan dan pilih seperlunya. Nah, kita di sini fokus ke frame dulu ya. Kita setting frame-nya untuk menentukan loncatan atau squash and stretch dari bola ini. Seperti itu. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu. Kita kecilkan. Lalu kita naik ke sebelahnya. Kita harus milih ini yang
kembali ke frame, lalu kita tekan I. Nah, di sini kita perbanyak ya untuk menentukan tinggi loncatan. Kemudian di sini kita kecilkan yang bagian gelombang keduanya agar tidak semuanya sama tingginya ya teman-teman. Jadi dari tinggi ke bawah seperti itu. Jika posisinya lurus maka dia akan berhenti. Jadi agar terlihat sangat bagus maka kita bikin atau kita buat loncatannya itu sangat bagus seperti itu. Jadi diperbanyak di bagian gelombangnya. Ya, loading. Nah, di sini ya klik, lalu kita klik ini, lalu kita masuk ke sini lagi, lalu digeser. Nah, digeser seperti ini. Ini agak dikecilkan. Nah, kita tidak butuh terlalu banyak, lalu dikebawahkan sedikit. Jadi bentukannya itu seperti gunung ya teman-teman. Kita tambahin lagi. Nah, kita tambahin. Kita coba play. Nah, jadi ritmenya mengikuti ritme yang telah kita setting ya di bagian frame tadi. Setelah selesai diatur framenya, selanjutnya kita atur scale secara keseluruhan dan waktu loncatannya atau squash and stretch. Nah, sambil lalu kita setting objeknya. Jadi kayak waktu dia ke bawah, nantinya bolanya itu dia akan sedikit pipih. Nanti pada saat posisinya dia memantul, maka dia akan melebar, telonjong seperti itu. Nah, seperti ini ya, lonjong. Jadi sangat bagus untuk menentukan apa ya, seperti dikatakan postur loncatannya seperti itu teman-teman. Di sini diatur yang ini sama seperti ini jika dijalankan ya. Sebentar. Di sini posisi awal ya, posisi awal bola, jadi masih utuh, bulat. Ini agak sedikit lonjong. Kemudian, nah seperti ini. Di sini kita sedikit ada tambahan jauh dulu, lalu ditambahkan kembali dengan konsep yang berbentuknya lonjong. Kita delete lagi, kita paskan durasi loncatannya. Nah, di sini kita coba ya, kita coba lagi dari awal. Nah, seperti ini teman-teman, jadi twing. Nah, berhubung waktunya terlalu panjang, di sini saya percepat. Ini kita tentukan start dan end.
Nah, setelah selesai, selanjutnya objek di cara yang sama keluar dari pose mode tadi ya. Kita masuk ke mode objek, lalu kita setting sebelahnya, lalu location aktif, dan kita coba play. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita menerapkan prinsip animasi arts ya, teman-teman. Di sini kita pilih objeknya dengan Shift A, kemudian pilih mesh, lalu sphere atau bulat ya, lingkaran. Kemudian kita di sini tentukan posisi dari sphere-nya ini sendiri. Jadi dari tinggi rendahnya, kemudian posisi samping kanan samping kirinya ini harus sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, setelah itu di sini kita off-kan bagian offset-nya. Lalu selanjutnya kita pilih objek baru yaitu curve atau garis lengkung. Selanjutnya kita geser, kita cari posisi yang pas untuk curve atau garis lengkungnya ya. Nah, ini posisi yang pas di sebelah mana ya teman-teman? Oke, agak ke atas ya sepertinya. Sebentar. Ya, jadi arcs ini merupakan garis benda yang mengikuti garis lengkung, bergerak mengikuti garis lengkung. Kemudian kita pilih object construct properties, kemudian klik add, lalu pilih clamp to, kemudian targetnya ya, kita klik. Nah, garis lengkungnya diklik, lalu secara otomatis sphere-nya ini berpindah ke garis lengkung. Kemudian kita tentukan titik awalnya, kita pilih drop shape, lalu tentukan titik awal secara time. Kemudian ini titik awal ya teman-teman, titik awalnya dari sini, lalu kita tarik sampai ke 30. Oke, ini kita tarik 30. Nah, ini titik akhirnya ya. Nah, jika di play seperti ini. Oke, ini berhasil ya, artsnya sudah bisa dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.